Di tengah resepsi mewah, Kinara mematikan listrik. Suaminya, Reza, yang menikahi wanita lain, tak tahu bahwa semua fasilitas itu milik Kinara. Malam yang harusnya bahagia berubah jadi arena pembalasan dendam yang memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku tak pernah berpikir bahwa di balik senyum suamiku, Reza, tersimpan sebuah kebohongan yang begitu busuk. Bagiku, hidup adalah serangkaian ibadah. Ibadah dalam menjalani peran sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, dan sebagai pemilik bisnis yang sedang merangkak naik. Semua kulakukan dengan tulus, tanpa celah, dan dengan penuh keridhaan. Sebagai istri, aku selalu berusaha menjadi penyejuk bagi Reza, mendukung setiap langkahnya, dan memastikan rumah kami adalah tempat ternyaman baginya untuk kembali. Hijab yang menutupi auratku bukanlah sekadar kain, melainkan cerminan dari hatiku yang selalu ingin menjaga kehormatan diri dan keluarga. Hidupku terasa sempurna, atau setidaknya, aku sangat yakin itu. Pagi-pagi aku siapkan sarapan untuk Reza, menata dasi di kerah kemejanya, dan mengirimnya dengan doa. Siang hari, aku sibuk mengelola butik onlineku yang alhamdulillah semakin berkembang pesat. Malam harinya, kami habiskan dengan bercengkrama, berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Tawa dan canda selalu menghiasi malam-malam kami. Namun, akhir-akhir ini, ada yang berbeda. Reza menjadi lebih sering pulang telat, dengan alasan rapat, pekerjaan yang menumpuk, atau sekadar berkumpul dengan teman-temannya. Alasan-alasan klise itu mulai menusuk di sudut hatiku. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa suamiku adalah pria baik-baik, yang tak mungkin berkhianat. Suatu sore, paket misterius tiba di butikku. Pengirimnya tidak jelas, hanya nama jalan yang tak kukenal. Aku membukanya dengan rasa penasaran yang besar, berharap itu adalah kiriman sampel kain atau bahan baru untuk koleksi butikku. Di dalamnya, ada sebuah kotak bludru hitam yang mewah, dengan tulisan perak di permukaannya. Jantungku berdebar tak karuan. Aku membuka perlahan. Isinya, sebuah undangan pernikahan. Undangan itu begitu elegan, dengan detail-detail rumit yang aku tahu pasti sangat mahal. Tanganku gemetar saat membaca nama-nama yang tertera di sana. Ada nama suamiku, Reza, dan di sebelahnya, nama seorang wanita yang tidak kukenal. Sinta, begitu namanya. Aku membaca tanggal, tempat, dan waktunya. Semua persis dengan waktu yang kuduga sebagai rapat yang ia hadiri. Dunia di sekitarku seakan berhenti berputar. Udara di ruangan terasa menipis. Aku merasa pusing, seolah ada pukulan telak yang menghantamku tepat di dada. Aku membaca lagi, dan lagi, berharap ada kesalahan. Mungkin ini undangan untuk orang lain, atau nama yang kebetulan sama. Namun, fotonya terpampang jelas. Foto suamiku, Reza, dengan senyum lebarnya, berdiri di samping wanita itu. Senyum yang sama yang selalu ia berikan padaku. Kepalaku terasa kosong. Pikiran-pikiran negatif mulai berkejaran. Selama ini, semua kebohongan, semua alasan, dan semua keanehan yang kucoba abaikan, kini memiliki jawaban yang mengerikan. Aku duduk di kursi kerjaku, air mata tak terbendung mengalir membasahi pipi. Aku tidak menangis karena cengeng, tapi karena aku merasa bodoh. Bagaimana mungkin aku, seorang istri yang merasa telah memberikan segalanya, tidak menyadari apa-apa? Aku merasa seperti badut, yang menari di atas panggung sandiwara yang ia ciptakan. Undangan itu adalah bukti nyata bahwa panggung sandiwara itu akan segera usai, dan tirainya akan dibuka lebar untuk seluruh dunia. Hati yang hancur perlahan berubah menjadi amarah. Amarah yang membara, amarah yang dingin, yang mematikan.
Aku tidak akan membiarkan mereka berbahagia. Tidak setelah mereka menginjak-injak kehormatanku, menghancurkan kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun, dan merusak setiap janji yang telah ia ucapkan. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membuat hari terpenting dalam hidup mereka menjadi hari paling memalukan yang pernah mereka alami. Kinara, namaku. Kinara yang selama ini dikenal sebagai wanita penurut, lembut, dan sabar. Kinara yang selalu mengenakan hijab dengan rapi dan tak pernah mengangkat suara. Kinara yang selama ini kau kira tak punya taring. Kau salah, Reza. Kau salah besar. Butik onlineku bukanlah satu-satunya sumber penghasilanku. Aku punya aset lain. Aku punya rekening lain. Aku punya perusahaan yang dikelola secara profesional yang kau kira hanya butik kecil biasa. Aku punya banyak koneksi yang kau tidak tahu. Aku punya hak atas semua fasilitas yang kau miliki, karena semua itu berasal dari warisan orang tuaku yang kukelola dengan baik. Sebagian besar modal usahamu, uang yang kau gunakan untuk berinvestasi, semuanya berasal dari rekening bank yang kukelola, rekening yang kau kira kosong. Aku menarik napas dalam-dalam, mengendalikan emosi yang mendidih. Aku harus berpikir jernih. Ini bukan saatnya untuk meratapi nasib. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Aku harus merencanakan pembalasan ini dengan matang, memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang terlewat. Aku akan datang ke resepsi itu. Bukan sebagai tamu undangan yang bersedih, tetapi sebagai ratu yang akan mengklaim kembali singgasananya. Malam itu, saat Reza pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Aku bertanya tentang harinya, mendengarkan setiap ceritanya dengan seksama, seolah tidak ada yang terjadi. Aku tahu, ia pasti merasa aman. Ia tak menyadari bahwa undangan yang ia kirimkan untukku telah sampai, dan aku sudah merencanakan semuanya. Senyum di bibirnya, tawa yang ia keluarkan, semua itu terasa menjijikkan bagiku. Aku akan membalasnya. Dan pembalasan itu akan sangat indah untuk dilihat. Aku membuka laptopku. Jemariku lincah menari di atas keyboard, mengirimkan email kepada tim keuanganku. Tarik semua fasilitas. Semua. Tanpa terkecuali. Mulai pukul 21 WIB, malam minggu ini. Tentu saja, aku melampirkan salinan undangan itu sebagai bukti. Aku juga mengirimkan perintah ke tim teknis. Siapkan generator cadangan. Pastikan tidak ada listrik yang mengalir ke venue setelah pukul 21. Aku memikirkan detail, memastikan tidak ada celah. Malam itu, aku tertidur dengan senyum di bibirku. Senyum yang dingin, namun penuh kepuasan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan, melainkan untuk memulai hari dengan doa dan memantapkan hati. Aku bersujud lama, meminta petunjuk darinya. Aku tahu, apa yang akan kulakukan bukanlah tindakan yang baik. Tapi aku juga tahu, apa yang mereka lakukan lebih buruk. Aku hanya ingin keadilan. Setelah beribadah, aku duduk di meja rias, menatap bayanganku di cermin. Wajahku, yang biasanya terlihat cerah, kini terlihat lelah. Namun, ada tekad membara di mataku. Aku bukanlah Kinara yang dulu, yang mudah rapuh. Aku adalah Kinara yang baru. Kinara yang akan menuntut balas. Aku membuka laptopku, memeriksa kembali email yang telah kukirimkan. Tim keuanganku sudah membalas, mengonfirmasi bahwa semua perintah sudah diterima dan akan dilaksanakan sesuai jadwal. Aku juga menerima laporan dari tim teknis. Mereka sudah mensurvei venue pernikahan Reza dan Sinta, dan mereka sudah menyiapkan semua yang aku butuhkan. Mereka bahkan menawarkan untuk mematikan jaringan internet dan sinyal telepon juga. Aku menolaknya, untuk saat ini. Aku hanya ingin mematikan listrik, untuk memberi mereka pelajaran. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku harus berpura-pura baik-baik saja di depan Reza. Setiap kali ia pulang,
Aku harus menyambutnya dengan senyum, mendengarkan celotehnya tentang bisnisnya yang maju pesat, tentang proyek-proyek besar yang akan ia jalankan. Aku mendengarkan dengan seksama, mengangguk, dan sesekali bertanya. Padahal, yang ingin kukatakan adalah, kau tahu, semua proyek yang kau banggakan itu adalah hasil kerja kerasku. Semua uang yang kau gunakan untuk membiayai proyek itu adalah uangku. Dan sebentar lagi, kau akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Malam hari, saat Reza sudah tertidur lelap, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptopku, memeriksa rekening banknya. Uang yang seharusnya ia gunakan untuk membiayai resepsi pernikahan mereka sudah berpindah tangan. Aku telah mentransfernya ke rekening yayasan sosial yang aku dirikan. Sebagian besar uangnya akan digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu, dan sisanya akan digunakan untuk mendirikan sebuah panti jompo. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang memberikan manfaat. Aku ingin uang itu digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk membiayai pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Aku juga menghubungi tim pengacaraku. Aku meminta mereka untuk menyiapkan surat gugatan cerai dengan tuntutan yang sangat rinci. Aku akan menggugatnya atas perbuatan yang ia lakukan, dan aku akan menuntutnya untuk membayar kerugian yang telah ia timbulkan. Aku tidak akan membiarkan ia lari dari tanggung jawab. Aku akan pastikan ia membayar mahal atas apa yang ia lakukan. Hari-hari itu, aku mencoba untuk tetap waras. Aku fokus pada butikku, merancang koleksi baru, dan bertemu dengan klien. Aku juga mencoba untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Reza. Aku memberitahunya bahwa aku sedang sibuk, dan aku butuh ruang untuk bekerja. Ia sepertinya tidak curiga. Ia terlalu sibuk dengan rencananya sendiri. Aku tahu, ia pasti sedang merencanakan malam pernikahan yang sempurna, tanpa menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidupnya. 1 minggu berlalu. Hari yang kutunggu-tunggu pun tiba. Hari pernikahan mereka. Aku bangun lebih awal dari biasanya, dan aku merasa sangat tenang. Tidak ada emosi yang meluap-luap. Hanya ada tekad dan ketenangan. Aku mengenakan hijab terbaikku, dan aku juga mengenakan pakaian yang paling elegan. Aku ingin mereka melihatku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku ada di sana. Aku tidak akan datang sebagai tamu biasa. Aku akan datang sebagai istri yang sah, yang akan mengakhiri semua sandiwara ini. Aku menghubungi salah satu sahabatku, seorang jurnalis investigasi yang handal. Aku memberitahunya tentang rencanaku. Ia sangat terkejut, tapi ia juga mendukungku. Ia berjanji akan datang ke resepsi itu, dan ia akan merekam semua yang terjadi. Aku juga menghubungi beberapa temanku yang bekerja di bidang event organizer. Aku memberitahu mereka tentang rencanaku. Mereka semua terkejut, tapi mereka semua setuju untuk membantuku. Mereka akan memastikan bahwa semua tamu undangan akan melihat apa yang terjadi. Mereka akan menyebarkan berita ini ke seluruh dunia. Hari itu, aku tidak makan apa-apa. Aku hanya minum air. Aku tidak merasa lapar. Aku hanya merasa sangat bersemangat. Aku tahu, pembalasan ini akan sangat manis. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu, dan aku akan memastikan mereka juga tidak akan pernah melupakannya. Aku tersenyum, dengan senyum yang sangat manis, tapi juga sangat dingin. Aku tiba di gedung resepsi, tepat pukul 19 malam. Tempatnya sangat mewah, dengan dekorasi bunga-bunga putih dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Sinta pasti sangat senang. Aku melihat ia tersenyum, melambaikan tangan kepada tamu-tamu yang datang. Ia mengenakan gaun pengantin yang sangat mewah, dengan mahkota di kepalanya. Ia terlihat seperti seorang putri, tapi aku tahu, ia adalah seorang pelakor. Aku berjalan masuk, dengan senyum di bibirku. Aku tidak mengenakan hijabku yang biasa. Aku mengenakan hijab yang berbeda, dengan riasan yang sedikit berbeda, agar tidak terlalu mencolok.
Aku ingin melihat semua yang terjadi dari sudut pandang yang berbeda. Aku ingin melihat bagaimana mereka berpura-pura bahagia di depan semua orang. Aku mengambil tempat duduk di salah satu meja di sudut ruangan. Tidak ada yang mengenaliku. Aku melihat Reza. Ia terlihat sangat tampan dengan tuxedonya. Ia terlihat sangat bahagia. Ia tertawa, berpelukan dengan teman-temannya, dan ia juga mencium kening Sinta. Setiap kali ia melakukan itu, hatiku terasa sakit. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, penderitaan ini tidak akan bertahan lama. Sebentar lagi, mereka akan tahu rasanya dihina. 1 jam berlalu, dan acara mulai berjalan. Ada musik, ada pidato, dan ada tarian. Semua orang terlihat sangat bahagia. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua kebahagiaan ini, ada kebohongan yang sangat busuk. Aku mengambil ponselku, dan aku menghubungi asisten pribadiku. "Sudah siap?" Aku bertanya. Ia menjawab, "Siap, Nyonya." Aku tersenyum. Pukul 20.55, mereka berdua naik ke atas panggung. Mereka akan memotong kue. Kue pernikahan mereka. Kue yang sangat besar, dengan banyak lapisan. Aku melihat Sinta tersenyum, dan aku juga melihat Reza tersenyum. Senyum yang sama, yang dulu ia berikan padaku. Aku merasa mual. Tiba-tiba, mata Reza yang sedang tertawa dengan Sinta, menangkap sosokku di antara keramaian. Senyumnya pudar. Wajahnya pucat. Ia buru-buru turun dari panggung dan berjalan cepat ke arahku, seolah tak peduli dengan Sinta yang memanggil-manggil namanya. "Kau mau kemana?" Reza memegang tanganku. Ia bertanya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Aku tersenyum. "Aku hanya mau ke toilet, sayang." "Kau duluan saja," aku berkata. Ia tidak curiga, dan ia pergi. Aku berjalan ke toilet, dan aku mengambil ponselku. Aku menghubungi tim teknis. "Siap-siap, sebentar lagi." Mereka menjawab, "Siap, Nyonya." Aku tersenyum. Aku berjalan kembali ke ruangan, dan aku melihat mereka sudah berada di atas panggung. Mereka sudah memegang pisau kue. Tangan mereka berpegangan. Mereka tersenyum kepada semua orang. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Pasangan yang tidak memiliki dosa. Aku mengambil ponselku, dan aku membuka aplikasi bank. Aku memastikan bahwa semua fasilitas sudah ditarik. Aku tersenyum, dan aku memandangi mereka. Aku melihat Reza, dan aku melihat Sinta. Aku melihat mereka, dan aku merasa, ini adalah saatnya. Ini adalah saatnya untuk memberi mereka pelajaran. Aku mengambil napas dalam-dalam, dan aku melihat jam di dinding. Pukul 21. Aku mengambil ponselku. Aku mengirimkan pesan kepada asisten pribadiku. Sekarang, aku mengirimkan pesan itu, dan aku melihatnya. Ia mengangguk. Ia mengangguk, dan ia memberikan sinyal kepada tim teknis. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Semua lampu tiba-tiba mati. Musik berhenti. Semua orang terdiam. Ada keheningan yang mencekam. Aku tersenyum. Kegelapan menyelimuti ruangan. Suara-suara bingung mulai terdengar. Para tamu bisik-bisik. "Ada apa ini? Kok bisa mati listrik? Padahal ini acara mewah." Suara-suara itu bergema, memenuhi ruangan yang gelap. Aku tetap berdiri di tempatku, dengan senyum di bibirku. Aku bisa melihat bayangan mereka berdua di atas panggung. Mereka terlihat sangat terkejut, dengan wajah yang pucat. Tiba-tiba, ada cahaya. Cahaya itu datang dari sebuah proyektor yang sudah disiapkan. Cahaya itu menyoroti wajahku. Semua mata kini tertuju padaku. Aku melihat Reza, dan ia melihatku. Matanya membulat, dan wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa aku ada di sana.
Reza. Sinta memanggilnya. Siapa dia? Kenapa dia menatapmu seperti itu? Sinta bertanya. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatapku, seolah melihat hantu. Reza, kau tahu siapa aku? Aku bertanya. Suaraku terdengar tenang, tapi penuh dengan amarah. Reza menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu. Kau lupa denganku? Aku, Kinara, istrimu yang sah, aku berkata. Aku melihat semua orang terkejut. Mereka tidak percaya. Tidak mungkin. Sinta berteriak. Dia bohong. Dia bukan istrimu. Dia hanya ingin merusak pernikahan kita. Aku tersenyum. Apakah aku bohong? Aku bertanya. Aku mengambil ponselku, dan aku menyalakan senter. Aku menyoroti cincin kawin di jariku. Kau ingat cincin ini? Aku bertanya. Kau ingat janji-janji yang kau ucapkan di hadapanku? Kau ingat semua kebohongan yang kau katakan? Reza tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang kosong. Sinta berteriak. Dia bohong. Dia bohong. Dia gila. Dia hanya ingin merusak pernikahan kita. Aku tersenyum. Apakah aku gila? Kalau aku gila, kenapa listrik di sini mati? Aku bertanya. Kenapa semua fasilitas di sini tidak berfungsi? Semua orang terdiam. Mereka tidak tahu. Karena aku yang melakukannya, aku berkata. Aku yang mematikan listrik. Aku yang menarik semua fasilitas yang kalian nikmati. Aku melihat wajah mereka yang terkejut. Reza dan Sinta terlihat seperti orang gila. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa aku bisa melakukan ini. Kau bohong. Kau tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Sinta berteriak. Aku tersenyum. Kau pikir aku siapa? Aku bukan wanita bodoh yang kau kira. Aku adalah pemilik dari perusahaan yang membiayai semua ini. Aku adalah pemilik dari perusahaan yang menyediakan semua fasilitas ini. Semua yang kau miliki, semua yang kau nikmati, semuanya adalah milikku. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Aku melihat wajah mereka yang pucat. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menatapku dengan mata yang penuh dengan ketakutan. Aku tersenyum, dan aku berkata, selamat menikmati malam pernikahan yang gelap dan penuh dengan kehinaan. Aku berbalik, dan aku berjalan keluar dari ruangan. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Reza berusaha mengejarku, tapi langkahnya terhenti. Mungkin karena ia tidak tahu harus berkata apa, atau karena kakinya terlalu lemas untuk bergerak. Sinta, yang awalnya histeris, kini hanya bisa terdiam dengan air mata berlinang, menyaksikan semua mata tertuju padanya. Di tengah kekacauan itu, suara seorang pria terdengar dari arah belakang. Reza, apa ini benar? Suara itu milik Pak Handoko, salah satu investor besar yang selama ini bekerja sama dengan Reza. Pak Handoko juga adalah teman dekat ayahku. Raut wajahnya dipenuhi kekecewaan. Aku berhenti, menoleh ke belakang, dan menemukan diriku berdiri di bawah sorotan lampu sorot yang kini menyorotiku dari sisi. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rencana yang telah disiapkan oleh sahabat jurnalisku. Aku melihat kilatan kamera dari berbagai arah. Semua orang sepertinya tidak ingin melewatkan satupun momen ini. Aku melangkah kembali ke panggung, di samping Reza dan Sinta yang masih terpaku. Reza, jawab. Apa wanita ini istrimu? Pak Handoko mendesak. Sinta berusaha menarik tangan Reza, tapi Reza menepisnya. Matanya yang berkaca-kaca menatapku. Kinara, bisiknya. Aku tersenyum tipis. Ya, ini aku. Istrimu, yang kau undang ke pernikahanmu sendiri, dengan wanita lain, kataku dengan suara yang tenang dan jelas,
menggunakan mikrofon yang tiba-tiba muncul di tanganku. Mungkin ini juga bagian dari rencana. Sinta histeris lagi. Dia gila. Dia bohong. Dia hanya ingin merusak reputasimu, Reza. Aku menoleh padanya. Sinta, kau tahu siapa aku? Kau tahu nama siapa yang tertera di sertifikat pernikahan ini? Nama Kinara. Kau tahu siapa yang menandatangani kontrak kerjasama denganmu? Yang memberimu akses ke semua fasilitas ini? Juga nama Kinara. Semua uang yang kau gunakan untuk membiayai pernikahan ini juga berasal dari Kinara. Aku bisa menunjukkan bukti-buktinya. Aku mengambil sebuah flash drive dari sakuku dan menyerahkannya kepada salah satu asisten jurnalis. Tolong putar ini, aku memintanya. Asisten itu mengangguk, dan ia memasukkan flash drive itu ke proyektor. Semua orang di ruangan itu kini bisa melihat video dan dokumen-dokumen yang aku simpan. Ada video Reza yang berciuman dengan Sinta di sebuah kafe, ada foto-foto mereka yang berlibur bersama, dan ada dokumen-dokumen bank yang menunjukkan aliran uang dari rekeningku ke rekening mereka. Lihatlah, ini buktinya, aku berteriak. Aku melihat wajah-wajah para tamu yang terkejut dan kecewa. Ada yang mengomel, ada yang menggelengkan kepala, ada yang mencoba menenangkan Sinta yang kini sudah mulai menangis. Reza hanya bisa terdiam, wajahnya merah padam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa membantah. Semua bukti sudah ada di depan mata. Reza, kau telah melanggar janji-janji yang kau ucapkan di hadapan Tuhan. Kau telah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan. Dan kau telah menghancurkan hidupku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan menuntutmu, dan aku akan memastikan kau membayar mahal atas semua yang kau lakukan. Aku menatapnya lurus di mata, tanpa ragu sedikit pun. Sinta, kau tahu apa yang kau lakukan itu salah. Kau tahu, Reza sudah menikah. Tapi kau tetap mengambilnya. Kau adalah pelakor. Kau adalah wanita yang tidak punya hati. Dan kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Aku menatapnya. Matanya kini penuh dengan kebencian, tapi aku tidak peduli. Aku berbalik, dan aku berjalan keluar dari ruangan. Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Aku hanya ingin membalaskan dendamku. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menginjak-injakku begitu saja. Aku akan bangkit, dan aku akan menjadi lebih kuat. Malam itu, berita tentang skandal pernikahan Reza dan Sinta menyebar dengan cepat. Judul-judul dramatis menghiasi media sosial. Pengantin pria dihajar istri sah di hari pernikahan. Listrik padam karena ulah istri sah yang sakit hati. Pelakor terciduk di hari pernikahan. Nama Kinara dan Reza menjadi trending topik. Aku tidak menyangka bahwa pembalasan yang aku lakukan akan sebesar ini dampaknya. Esok paginya, ponselku tak berhenti berdering. Jurnalis, teman-teman, dan bahkan beberapa anggota keluarga jauh meneleponku untuk menanyakan kebenaran berita itu. Aku tidak menjawab. Aku hanya ingin istirahat. Aku ingin menyendiri, merenung, dan memikirkan langkah selanjutnya. Reza dan Sinta menjadi bahan olok-olok di mana-mana. Butik onlineku, yang namanya kini semakin dikenal, dibanjiri pesan dukungan dari para wanita yang merasa senasib. Aku sangat bersyukur. Aku tidak sendirian. Aku memiliki ribuan wanita yang mendukungku. 2 hari kemudian, aku menerima panggilan telepon dari Pak Handoko. Kinara, apa yang kau lakukan itu benar-benar luar biasa. Katanya, aku tidak menyangka kau bisa sekuat ini. Aku sangat kecewa dengan Reza. Aku akan mencabut semua investasiku darinya. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak, kataku. Aku hanya ingin keadilan. Kehidupan Reza dan Sinta kini hancur. Bisnisnya kolaps. Ia kehilangan semua investor, dan ia juga kehilangan semua teman-temannya. Sinta dipecat dari pekerjaannya,
Dan ia juga dicela oleh semua orang. Mereka tidak bisa lagi hidup tenang. Mereka menjadi sasaran empuk bagi semua orang. Aku tahu, pembalasan ini berhasil. Aku tahu, mereka akan menyesal seumur hidup. Aku juga menerima panggilan telepon dari orang tuaku. "Kinara, kenapa kau tidak memberitahu kami?" tanya ibuku. "Kami sangat terkejut. Kami sangat malu." Aku tersenyum. "Ibu, aku tidak ingin kalian khawatir. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku tidak ingin melibatkan kalian." Ibuku menangis. "Kami akan selalu mendukungmu, Kinara. Kami akan selalu ada di sisimu." Aku merasa terharu. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya keluarga yang mencintaiku. Beberapa bulan berlalu, dan aku merasa hidupku kembali normal. Aku fokus pada butik onlineku yang kini berkembang pesat. Aku juga mulai mendirikan yayasan sosial yang aku janjikan. Aku mendirikan sebuah panti asuhan, dan aku juga mendirikan sebuah panti jompo. Aku ingin menggunakan uang yang kudapatkan untuk hal-hal yang baik. Aku juga bertemu dengan seorang pria. Namanya Adam. Ia adalah seorang arsitek. Ia sangat baik, ia sangat sopan, dan ia sangat menghormatiku. Ia tahu tentang kisahku, dan ia tidak peduli. Ia hanya peduli padaku, pada siapa aku, dan pada apa yang aku lakukan. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat beruntung. Aku tahu, Tuhan memberiku cobaan yang sangat berat, tapi Tuhan juga memberiku hadiah yang sangat indah. Aku bertemu dengan Adam. Ia membuatku merasa dicintai, dihargai, dan dihormati. Ia adalah pria yang aku impikan. Aku juga bertemu dengan Reza. Ia terlihat sangat kurus. Ia terlihat sangat lelah, dan ia terlihat sangat miskin. Ia memohon maaf padaku. "Kinara, maafkan aku," katanya. "Aku menyesal. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Aku menyesal." Aku tersenyum. "Reza, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Kita sudah tidak bisa bersama lagi." Ia menangis. Ia memohon, tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak mencintainya. Sinta juga datang menemuiku. Ia memohon maaf padaku. "Kinara, maafkan aku," katanya. "Aku menyesal telah mengambil suamimu. Aku menyesal telah melakukan semua ini. Aku menyesal." Aku tersenyum. "Sinta, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Kau sudah merusak hidupku. Kau sudah merusak hidupmu sendiri. Kau akan membayar mahal atas apa yang kau lakukan." Ia menangis. Ia memohon, tapi aku tidak peduli. Beberapa tahun kemudian, aku dan Adam menikah. Pernikahan kami sangat sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Adam sangat menghormati keyakinanku. Ia memintaku untuk tetap menjadi diriku sendiri, dengan hijabku. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat beruntung. Aku juga terus mengembangkan butik onlineku. Butikku kini menjadi salah satu butik online terbesar di Indonesia. Aku mempekerjakan ribuan wanita, dan aku juga mendirikan sebuah sekolah mode untuk wanita-wanita yang ingin belajar. Aku ingin membantu wanita-wanita lain untuk menjadi mandiri, untuk menjadi kuat, dan untuk menjadi sukses. Aku juga terus mengelola yayasan sosialku. Panti asuhan dan panti jompo yang aku dirikan kini menjadi salah satu panti asuhan dan panti jompo terbesar di Indonesia. Aku membantu ribuan anak-anak yatim piatu, dan aku juga membantu ribuan lansia. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat beruntung. Suatu hari, aku bertemu dengan Reza dan Sinta. Mereka terlihat sangat miskin. Mereka terlihat sangat tua. Mereka terlihat sangat lelah. Mereka terlihat seperti orang yang tidak punya harapan. Mereka tidak lagi bersama.
Reza kini menjadi pengemis, dan Sinta kini menjadi pelayan. Mereka tidak bisa lagi hidup tenang. Mereka harus membayar mahal atas apa yang mereka lakukan. Aku merasa, pembalasan ini tidak hanya tentang menghancurkan mereka. Pembalasan ini juga tentang membangun diriku. Pembalasan ini juga tentang membangun kembali hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana aku mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku akan selalu mengingatnya, dan aku akan selalu bersyukur. Reza dan Sinta akhirnya bercerai. Mereka saling menyalahkan. Reza menyalahkan Sinta karena ia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan. Sinta menyalahkan Reza karena ia tidak bisa lagi mendapatkan uang. Mereka berdua menjadi miskin. Mereka berdua kehilangan segalanya. Suatu hari, aku menerima panggilan telepon dari Reza. "Kinara, tolonglah aku," katanya. "Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya pekerjaan, dan aku tidak punya teman. Aku butuh uang untuk makan." Aku tersenyum. "Reza, kau pikir aku siapa? Aku bukan Kinara yang dulu. Aku tidak akan memberimu uang. Kau harus belajar untuk menjadi mandiri. Kau harus belajar untuk menjadi kuat." Ia menangis. "Kinara, tolonglah aku. Aku butuh uang untuk makan. Aku butuh uang untuk hidup." Aku tersenyum. "Reza, kau harus belajar. Kau harus belajar untuk hidup. Kau harus belajar untuk menjadi mandiri." Ia menangis. Ia memohon, tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak mencintainya. Sinta juga datang menemuiku. Ia memohon maaf padaku. "Kinara, maafkan aku," katanya. "Aku butuh uang. Aku butuh uang untuk hidup. Aku butuh uang untuk makan." Aku tersenyum. "Sinta, kau tahu apa yang kau lakukan itu salah. Kau harus membayar mahal atas apa yang kau lakukan. Kau harus belajar untuk menjadi mandiri. Kau harus belajar untuk menjadi kuat." Ia menangis. Ia memohon, tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak mencintainya. Aku dan Adam kini memiliki seorang anak perempuan. Namanya Alia. Ia adalah anak yang sangat cantik. Ia adalah anak yang sangat pintar, dan ia adalah anak yang sangat baik. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat beruntung. Aku tahu, Tuhan memberiku cobaan yang sangat berat, tapi Tuhan juga memberiku hadiah yang sangat indah. Aku bertemu dengan Adam, dan aku memiliki Alia. Aku juga terus mengembangkan butik online-ku. Butikku kini menjadi salah satu butik online terbesar di dunia. Aku mempekerjakan jutaan wanita, dan aku juga mendirikan sebuah sekolah mode untuk wanita-wanita yang ingin belajar. Aku ingin membantu wanita-wanita lain untuk menjadi mandiri, untuk menjadi kuat, dan untuk menjadi sukses. Aku juga terus mengelola yayasan sosialku. Panti asuhan dan panti jompo yang aku dirikan kini menjadi salah satu panti asuhan dan panti jompo terbesar di dunia. Aku membantu jutaan anak-anak yatim piatu, dan aku juga membantu jutaan lansia. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa sangat beruntung. Suatu hari, aku bertemu dengan Reza dan Sinta. Mereka terlihat sangat miskin. Mereka terlihat sangat tua. Mereka terlihat sangat lelah. Mereka terlihat seperti orang yang tidak punya harapan. Mereka tidak lagi bersama. Reza kini menjadi pengemis, dan Sinta kini menjadi pelayan. Mereka tidak bisa lagi hidup tenang. Mereka harus membayar mahal atas apa yang mereka lakukan. Aku merasa, pembalasan ini tidak hanya tentang menghancurkan mereka. Pembalasan ini juga tentang membangun diriku. Pembalasan ini juga tentang membangun kembali hidupku. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana aku mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku akan selalu mengingatnya, dan aku akan selalu bersyukur.